welcome back to my video. Dan bagi yang pertama kali ke video aku, lalu welcome to my video. Nah, di video kali ini aku ingin membahas mengenai perbedaan di antara program D3, ekstensi, dan juga program mandiri. Karena banyak yang bertanya akan apa sih perbedaan di antara ketiga jenjang tersebut, ketiga program tersebut. Dan masih banyak juga yang salah persepsi mengenai ketiga jalur ini, di mana ada sebagian yang bertanyakan, Kak, kalau aku tamat SMA lalu ngambil ekstensi itu apakah bisa? Lalu, Kak, apakah jalur D3 dan mandiri itu sama? Lalu, apakah program mandiri dan juga program ekstensi itu sama, Kak? Apa perbedaan di antara ketiganya, Kak? Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagian udah aku jawab secara personal ke individunya, tetapi karena makin maraknya yang bertanya mengenai perbedaan di antara ketiga jalur tersebut, aku berinisiatif untuk membuat sebuah video yang memberikan informasi mengenai ketiga jalur ini, di mana ketiga jalur ini merupakan jalur untuk masuk ke sebuah PTN atau perguruan tinggi negeri. Nah, sebelum aku mulai, ada baiknya untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman itu nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Nah, kalau misalnya udah, kita akan langsung aja ke pembahasannya. Baiklah teman-teman, sebenarnya program D3, ekstensi, dan juga mandiri itu merupakan tiga jenjang program atau tiga jalur program pendidikan yang sangat berbeda, baik dari kualifikasi pendidikan, lama pendidikan, dan juga biaya pendidikan ya teman-teman. Nah, kita akan mulai aja langsung dari yang pertama, yaitu dari jalur atau program D3. Nah, D3 itu adalah sebuah jenjang studi atau program yang umumnya itu adalah berdurasi 3 tahun ya teman-teman, dan kualifikasi pendidikan yang bisa masuk ke program D3 ini adalah dari SMA ya teman-teman atau SMK. Dan D3 atau diploma itu biaya kuliahnya itu memakai sistem UKT ya teman-teman, dan di USU itu D3 atau diploma itu merupakan jalur terakhir yang bisa teman-teman coba setelah tidak berhasil di tes-tes sebelumnya. Dan seperti di video aku sebelumnya udah aku jelasin di situ, kalau misalnya program D3 ini itu fokusnya ke terapan ya teman-teman, jadi lebih banyak prakteknya gitu. Nah, yang kedua itu adalah program ekstensi ya teman-teman, dimana sepengamatan aku banyak sekali yang salah paham mengenai jenjang atau program ekstensi ini, karena banyak yang bertanya akan, Kak, aku kan lulus SMA, setelah itu aku boleh nggak ngambil ekstensi? Nah, di sini aku ingin memberitahu kalau misalnya program atau jenjang ekstensi itu adalah jenjang yang dibuka untuk lulusan D3 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, anak SMA boleh nggak lanjut ke program ekstensi gitu kan? Nggak ya teman-teman, karena program ekstensi ini itu dibuka untuk orang-orang dari program diploma yang ingin mengambil jenjang sarjana atau S1. Dan durasi perkuliahan ekstensi itu umumnya itu adalah 2 tahun ya teman-teman. Dan biaya kuliah ekstensi itu bukan UKT tapi ditetapkan sama universitas. Dan ekstensi itu memakai uang pembangunan juga ya teman-teman, atau biasa itu disebut juga dengan DKA. Nah, kalau misalnya teman-teman itu ingin mengetahui lebih banyak mengenai program ekstensi, teman-teman itu bisa klik aja di atas, sudah aku cantumin di situ video aku mengenai jalur program ekstensi. Nah, yang terakhir itu adalah jalur mandiri ya teman-teman, dimana jalur mandiri ini itu adalah jalur yang dibuka untuk masuk ke universitas untuk program sarjana dan juga diploma. Jadi di program mandiri ini teman-teman bisa milih jenjang studi diploma ataukah jenjang studi sarjana. Jadi di USU tahun ini itu mandirinya itu bisa memilih 3 program studi S1 atau sarjana dan juga 3 program studi D3. Jadi kalau misalnya ada yang ingin mencoba jalur mandiri, teman-teman itu bisa memilih jenjang sarjana dan juga jenjang diploma. Jalur mandiri ini itu dibuka untuk lulusan SMA ya teman-teman, SMA ataukah SMK gitu. Dan biaya kuliah mandiri ini itu dia itu belum UKT ya teman-teman, jadi ditetapkan sama universitas. Plus di mandiri ini itu ada uang DKA-nya atau biasa disebut juga dengan uang pembangunan. Nah, mengenai biaya kuliah untuk program mandiri dan juga daya tampung jalur mandiri di tahun ini itu teman-teman bisa langsung klik yang di atas udah aku cantumin di situ, dan di video itu aku udah jelasin
mengenai daya tampung mandiri di tahun ini itu berapa, dan juga detail biaya kuliah mandiri pada tahun ini. Nah, yang aku simpulkan itu bahwasannya ketiga jalur ini itu berbeda ya teman-teman, dan memiliki ciri khususnya tersendiri. Nah, misalnya nih, jalur D3 dan jalur mandiri itu merupakan jalur yang sama-sama untuk yang berasal dari SMA yang ingin melanjutkan jenjang studinya ke universitas. Nah, sedangkan untuk jalur ekstensi itu untuk jalur D3 yang ingin mengambil jenjang S1-nya. Serta biaya kuliah di antara ketiganya itu berbeda ya teman-teman, di mana D3 itu memakai sistem UKT, sedangkan ekstensi dan mandiri itu ditentukan oleh universitas secara langsung dan juga plus DKA. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Good luck dan thank you so much for watching this video and see you!